bedanya lagi. Tuh, jadi kalau kemarin orang bilang, ribet mobil listrik dan segala macamnya, aki cepat begini. Justru kebalikannya, aki yang udah busuk aja bisa ngebantuin, bisa readyin gitu kan. Aki yang udah busuk loh ini gitu kan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi. Pagi-pagi banyak DM masuk, banyak yang WA juga. Minta dipraktekin, kan lagi rame ya. Kemarin kita bikin konten yang masalah mobil EV mati total karena akinya soak gitu kan. Ya dari situ rame, banyak banget yang minta coba dong dicobain gitu, dicobain, dieksperimen lah gitu ya, dieksperimen bagaimana kalau akinya soak di jumper bisa nggak gitu kan, dan pokoknya intinya minta didemoin lah gitu, dicobain, dipraktekin gitu. Karena memang kita dulu kan bikin konten sering praktek-praktekin begitu kan. Udah ada sih kalau mobil Air EV di konten kita di 3 tahun yang lalu tuh ada. Kita bongkar akinya Air EV, kita tuker pakai aki yang soak gitu kan, terus kita jumper, nggak ada masalah, bisa gitu teman-teman. Tapi ada yang coba om, karena kasusnya kemarin lagi rame itu di mobil BYD M6, cobain dong di BYD M6 bisa nggak gitu. Jangan-jangan di Air EV dong yang bisa, di BYD M6 nggak bisa. Kita cobain ya. Saya coba dulu nanti ke bengkel aki, kebetulan di depan gang perumahan ada langganan bengkel aki, toko aki lah gitu. Nanti saya coba pinjem sama dia, ada nggak yang soak. Kalau ada, nah kita cobain gitu ya guys. Nggak apa-apa nih, iseng-iseng aja, ngobrol santai. Kita cobain apa yang dimau sama para subrek kita gitu ya. Oke guys, gitu terus gitu aja. Nanti saya mau ke bengkel aki dulu, mudah-mudahan dia ada ya, mudah-mudahan dia ada. Ikutin terus. Oke teman-teman, nah sekarang saya lagi di bengkel aki nih ya, lagi di bengkel yang jual aki, lagi coba pinjem aki yang tanda kutip udah soak ya. Nanti biar kita coba di mobil, kita coba jumper bisa apa enggak gitu ya. Ini lagi dipersiapkan dulu nih. Ini kebenaran berapa ampere nih mas? 35 ampere. Ini kita pakai 35 ampere ya teman-teman ya. Coba kita kasih lihat detail ya. Oke, ini tuh ya. Lagi disiapin. Ini benar-benar udah soak ya. Tapi soaknya masih bisa atau enggak nanti kita coba tes di mobil seperti apa. Soalnya kan seperti yang kemarin saya bilang, mungkin soak itu ada 2 kategori ya. Jadi masih nggak putus total gitu. Mas, bisa minta tolong dicek lagi mas pakai alat yang tadi mas, buat buktiin. Nah kita coba. Kalau yang, nah ini lihat ya. Nah tuh ya, udah habis banget ya. Kalau yang bagus gimana coba? Ada yang bagus nggak? Mana? Yang bagus. Nah coba sini dah yang masih normal gitu ya. Nah tunggu mas, ya. Nah tuh kalau bagus sampai situ ya, itunya. Oke. Jadi itu masih bagus, yang ini udah kategorinya sekarat. Nah sekarang kita coba nih, kita pinjam nih. Kita pinjam, nanti kita coba buktikan di mobil ya. Oke guys, mumpung ada yang megangin kamera. Tadi kita udah ke mana? Ke tempat aki, dapet tuh, lihat. Akinya kebenaran dapat 35 ampere, 35 Ah teman-teman, mereknya GS, tapi itu menurut yang jual sih udah soak lah ya. Nanti kita cek, kebenaran kita juga punya alatnya nih, itu pasti. Nah teman-teman, ini kita siapin alat untuk ngecek aki, seperti konten kemarin kan. Ini alatnya, kita siapin alat ini karena kita harus buka akinya si BYD M6 kan. Teman-teman metanya di BYD 6 atasnya, kita coba aja gitu ya. Terus sama ini jumper ya. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu yuk. Saya juga udah siapin ini juga. Tuh, ini multitester ya. Ini emang orang kalau suka ngoprek kayak gini ada aja. Oke, kita coba dulu sekarang buat perbandingan ya teman-teman ya. Buat perbandingan, ini udah kap mesin BYD M6 udah saya buka. Saya coba ukur tegangannya berapa sih kalau dalam keadaan mati kayak gini ya. Sekarang mati yuk. Coba yuk kita ukur yuk.
Oke, coba sini deh, deketin deh kameranya deh. Nah, ini kan ada angkanya nih, kelihatan ya. Oke, saya ukur dulu positif negatifnya ya. Berapa sih tegangan dia kalau normal gini ya? Oke, kita lihat. Tuh, berapa? 12,9 ya. Oke ya, teman-teman ya. Ini saya ukur dengan caranya begini nih, 12,9. Oke, sekarang kita coba dulu aki yang soak nih, yang tadi kita pinjam. Nah, sekarang sini kita lihat. Ini mirip-mirip ya. Bedanya kalau itu 40 Ah, kalau ini 35 Ah. Ya, beda dikit aja. Oke, kita lihat di sini ya. Kita ukur positif negatifnya mana, ini dia. Oke, kita lihat tegangannya. Tuh, ini sudah 10,96 ya teman-teman ya. Kelihatan ya? 10,96. Jadi udah drop banget teman-teman. Ini tuh sudah drop banget. Kalau tadi itu 12,9, ini 10,9. Beda 2 volt. Harusnya sih nggak tahu nih, masih bisa ngerediin mobil apa enggak gitu. Nanti emang harapannya kan kita pinjam yang seperti ini. Nanti kita jumper kan, pakai power bank jumper, masih bisa ready nggak gitu. Terus dilepas, apa kategorinya nih adalah aki yang benar-benar sudah soak banget. Jadi saat nanti di jumper mungkin bisa ready, setelah dilepas dia akan mati atau dia masih bisa mempertahankan. Makanya nanti kita, yaitu ada, kan kemarin kita bikin konten, aki itu ada 2 kategori, ada yang benar-benar soak banget, ada yang enggak. Nah nanti kita ukur juga resistansinya ya, resistansinya yang itu gimana, yuk kita coba ukur yuk. Oke ya, tadi kan terhadap voltasenya jelas udah berbeda kan. Sekarang saya coba pakai alat yang memang khusus untuk alat ngecek kesehatan aki. Ini alat untuk kesehatan aki teman-teman, kita coba ukur dulu yuk. Yang apa namanya, yang ini ya, yang bagus. Coba ini kesehatan baterainya berapa, kita ukur ya. Kita masukin dulu. Oke, satu lagi kita masukin juga. Tuh, ini kecil japitannya. Oke ya. Nah di sini ya, kita lihat teman-teman. Kita coba kita pilih. Ini karena di dalam vehicle, kita pilih in vehicle. Baterai test, kita oke aja, regular full, kita tes dengan CCA. Nah CCA-nya ini tuh dia 430 teman-teman ya. Di sini tuh ada 430 lah pokoknya. 430. Ini kan harus kita sesuaikan ya. 430. Oke, kita enter. Kita testing. Lihat. Kondisinya lagi dalam cas itu 98%, 96% atau 8% ya, 98%. Baterai health-nya masih 100% ya. Nah, di sini resistannya itu hanya 6,31 mega ohm. Jadi kecil ya, bagus ya, masih 6,31 mega ohm. Oke ya, jadi bagus. Klaimnya kan 430, tetapi diukur CCA-nya itu 476 ampere CCA-nya. Walaupun mobil listrik itu nggak butuh CCA ya. Nggak butuh CCA tinggi, tapi yang jelas ini baterai health-nya masih 100%. Terus dalam kondisi casnya itu 98%. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang soak. Oke, kita coba yang soak. Yuk, kita bandingkan dengan soak ini. Buat ini aja teman-teman ya. Buat apa sih? Ya, tes aja lah, nguji-nguji gitu ya. Oke, sekarang kita coba kita tes yang soak. Oke, sudah. Kita lihat di sini, kelihatan kamera? Nah, kelihatan ya. Kita coba enter. Ya, karena ini tidak di dalam mobil, kita keluar di luar mobil ke pengetesannya. Oke. CCA juga. Nah, ini CCA-nya dia ini 270 teman-teman. 270. Menurut template di akinya 270 ya. Jadi kita sesuaikan pengetesannya itu. Oke, 270 CCA sudah. Nah, kita enter ya. Kita coba testing. Nah, lihat. Healthy-nya 0% teman-teman ya. Healthy-nya, kesehatannya 0%. CCA-nya sudah 7 ampere aja CCA-nya. Terus udah nggak ada sama sekali setrumnya nih karena 0%. Diukur 10,15 tadi ya, kalau kita tadi kan 10,9 ya. Nah, lihat nih. Resistannya sudah 191,62 mega ohm. Kalau tadi itu 6 mega ohm, kalau ini 181 teman-teman ya. Kelihatan ya dari kamera ya. Nah, dari situ ya, kelihatan teman-teman ya. Jadi emang ini udah kategorinya. Kategorinya memang ini sudah soak. Cuma soaknya yang parah atau tidak, kita coba nanti seperti apa ya. Mudah-mudahan ini buat apa? Eksperimen kita berhasil nih. Maksudnya mengkategorikan apakah ini aki yang soaknya itu benar-benar parah. Jadi waktu di jumper mungkin mau ready mobilnya, tapi setelah itu nggak mau, dilepas dia mati lagi, atau ya dia bisa jalan gitu ya. Coba. Oke, sekarang saya bongkar dulu. Saya siapin kunci, kita bongkar dulu ya.
Yuk kita bongkar yuk. Oke, saya lepas dulu. Kepala aki positifnya saya lepas, teman-teman. Oke, sudah. Sekarang yang negatif. Gampang ya kalau bongkar-bongkar ya. Kalau bongkar-bongkar mah gampang, guys. Oke, sudah. Sekarang akinya kita coba lepas ya. Wah, ini ada bracketnya nih, guys. Waduh, bracketnya. Harus buka dulu ininya nih. Bracket ininya. Aduh, nggak mau dong nih kita buka. Kuncinya ada nggak ya? Ah, bisa nih. Untungnya ada kuncinya, guys. Oke, ini sudah. Jangan-jangan di sebelah sana ada juga lagi. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi kalau buka aki BYD 6 nih, ini harus dibuka juga ya, guys. Apa namanya tuh, bracket yang samping ini nih. Oke, kita buka. Tuh, ini bracket apa penahan ya, stopper. Wah, masih belum bisa nih. Oh, udah. Sip. Kita taruh sini. Kita ganti sama yang ini ya. Posisinya sama, positifnya di sebelah sana juga. Oke. Ini karena beda dimensi ya, jadi emang beda gitu ya. Dan ini buat nyoba doang. Wah, tapi nggak sampai ininya, kabelnya. Tuh guys, karena ini lebih tinggi ya. Ini lebih tinggi tuh, jadi nggak sampai. Bisa sih, paling dicopot dulu sih. Oh, bisa. Ya udah, saya copot dulu. Ini ternyata ada kabel tisnya. Jadi saya copot dulu supaya bisa dia nyampe kabelnya ya guys ya. Kita skip dulu biar nggak kepanjangan videonya. Guys, alhamdulillah udah bisa. Jadi ternyata kalau misalkan emergency, teman-teman mogok di jalan gitu kan. Terus mau ganti aki, tapi aki yang model kayak begini nggak ada. Model bawaannya BYD ini nggak ada gitu ya. Karena jarang kan pasti model yang begini di pasaran. Nah, tiba-tiba nemu yang seperti ini. Nah, ini kabel tadi kan nggak muat ya, karena lebih tinggi ya teman-teman ya, kan lebih tinggi. Nah, paling teman-teman ini ya, apa namanya, buka ini nih. Coba dekat sini. Nah, buka ini nih. Di sini ada kabel tis, tadinya kan dia masuk ke dalam sini nih. Nah, kabel tis ini lepas aja gitu, lepas aja dia masih bisa nyampe ternyata. Jadi kabel ini nggak ada sama sekali. Ditarik aja gini, diangkat gini masih bisa nyampe. Yang belakang juga sama, yang netral juga lepasin aja dari ininya tuh ya. Jadi seperti ini tuh, ini tadinya kan masuk ke sini ngunci, tapi dilepas aja kabel tisnya. Jadi masih bisa. Oke, teman-teman, ini udah saya buka. Saya udah ganti ya. Ini bracketnya saya nggak usah pasang dulu ya, bracketnya nggak usah saya pasang dulu. Ini hanya buat nyoba aja. Mau nggak sih dia ready gitu ya. Oke, yuk kita coba. Kita ke dalam mobil. Yuk kita ke dalam mobil ya. Ini deh, kita dalam mobil deh. Wah, ini kan kekunci ya. Buka kunci aja nggak mau. Nah, tuh teman-teman, lihat ya. Ini kan dalam keadaan kekunci. Karena baterainya habis, buka kunci aja nggak mau tuh. Lihat, buka kunci aja nggak mau. Lah terus bagaimana kalau buka kunci aja nggak mau kalau baterainya habis? Ini kan banyak nih kejadian mati soak di rumah kayak gini jadinya nih. Mati soak di rumah seperti ini. Nah, sebenarnya ada kan caranya pakai kunci manual ya teman-teman ya. Kita coba yuk pakai kunci manualnya ya. Oke, kita coba kunci manualnya. Ini sekaligus praktekin ini. Oke, tuh, nih ya. Kunci manual itu kan dari sini ya tuh ya. Jadi teman-teman bisa push ini, terus habis itu tarik ini. Nah, dia ada ini seperti ini. Yuk kita coba. Karena nggak bisa buka, tuh. Nggak bisa buka karena habis banget baterainya. Oke, kita buka. Biasanya alarm bunyi nih. Oke, udah buka ya. Sebelah sini yuk. Oke, sudah buka. Tuh. Ini sama sekali nggak ada setrum ya, Oke, sekarang kita coba. Ini saya balikin lagi kuncinya. Saya balikin lagi teman-teman kuncinya. Push lagi. Nah, tuh lihat. Saya pencet, saya start ya. Saya pencet tombol start.
Tuh sama sekali nggak mau ya, sama sekali nggak mau nih. Saya pencet tombol start, coba sini. Nih ya, di sini ada tombol start. Saya pencet tombol start tuh. Nah, ya tuh. Rem juga udah saya pencet, nggak mau ya. Karena akinya benar-benar sudah sawak. Sekarang kita coba jumper ya. Kita coba jumper yuk. Oke, kita coba jumper. Kan pintu udah kebuka. Kita coba jumper. Sekarang kita coba jumper. Nah, ini pakai power bank jumper teman-teman. Apakah ini kategorinya akinya juga yang sudah mati total, nggak bisa? Atau seperti apa? Yuk. Nah, jumper tuh seperti ini. Ya. Duh, nggak muat nih. Karena kita sendiri jadi bingung. Oke, nggak apa-apa. Nih ya, negatif ke negatif. Oke lah, gini lah, mudah-mudahan bisa. Nah, ini yang cukup, mudah-mudahan muat. Yang positif ke positif. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya coba nyalahin. Oke, saya sudah nyalahin ya sebagai power bank jumper. Oke, sekarang saya coba ready-in yuk, teman-teman yuk. Nah, kita coba ready-in. Wah, lampunya langsung nyala tuh. Tuh lihat. Nah, semua instrumen nyala ya. Sekarang saya pencet rem, saya start. Wah, nggak mau juga. Kuncinya belum ada. Kuncinya di sana. Sorry. Kuncinya di luar ternyata. Tapi dia bisa nyala tuh. Lampunya masih bisa nyala tuh. Lampu bisa nyala, berarti artinya strumnya ada dari power bank ya. Oke. Kita start ya. Tuh mau ya. Tuh nyala. Oke, nyala. AC-nya saya matiin dulu aja. Paling kritis yang masih dibutuhkan hingga hari AC saya matiin dulu. AC mana nih? Oke, kita cabut ya intinya ya, power banknya kita cabut. Kita lihat nanti masih nyala nggak? Oke, power bank kita cabut. Tuh, masih nyala teman-teman. Tuh ya, lampu masih nyala kan? Tuh lampu masih nyala kan? Kelihatan nih lampu nyala kan? Nah, kita coba masuk dalam yuk. Ini emang agak ribet tapi ya begini buat ngasih tahu teman-teman. Tuh, bisa kan? Nyala semua, mobil P bisa. Sekarang coba saya masuk ke mode D, mau nggak ya? Tapi kap mesin lagi buka apa mau apa enggak ya? Mau tuh mundur. Nih coba saya mundur coba deh, bentar ya. Kita mundur, kita buka. Saya mundur dikit aja. Tuh mau jalan. Tuh mau jalan kan? Tuh D maju. Tuh mau ya. Jadi begitu guys. Saya parking dulu. Tuh buktinya aki yang sudah soak aja. Soaknya kan mungkin ini masih kategorinya nggak rusak-rusak parah gitu. Mungkin yang kemarin di konten Om pengepul mobil itu jangan-jangan dia memang akinya sudah parah banget gitu ya. Walaupun ini resistannya juga udah tinggi, tadi kan kita buktikan resistannya sekitar 161 mega ohm ya. Jadi ini saya buktikan teman-teman bahwa aki yang sudah soak pun menurut kita ini sudah soak kan tadi udah nggak jelas ya. Kita remote udah nggak mau, ya kan? Terus kita buka pakai kunci manual. Sebenarnya kalau kalau teman-teman kejadian begini tuh ya teman-teman harus tahu step by stepnya gitu. Jadi pertama tadi kan kunci, buka, lakukan buka manual. Setelah itu buka kap mesin, pasti kan buka kap mesin. Setelah buka kap mesin ya teman-teman lakukan power bank jumper gitu ya. Jadi lakukan jumper ya, ini buktinya seperti ini gitu, ternyata bisa kan. Nah ini kategori yang menurut kita memang akinya sudah soak juga, tetapi padahal tadi udah kita ukur semua kan, semua soak, semua benar-benar soak gitu. Tapi buktinya kita jumper pakai alat power bank jumper masih bisa gitu teman-teman. Jadi gitu ya, kita buktikan loh. Saya karena banyak banget kemarin di YouTube kita tuh ada yang nggak percaya, ada yang itu di iRev, di BDM6 beda gitu. Enggak teman-teman, jadi seperti yang kemarin saya jelasin bahwa aki ini asal yang penting dia powernya stabil, tegangan 12 voltnya ada. Seperti tadi kan kita jumper pakai power bank jumper kan, 12 voltnya ada. Setelah 12 voltnya itu ada, powernya itu masih kuat, dia jalankan VCU nya
control unit itu dia terima tombol start tadi, langsung dia connect ke BMS cek dulu semuanya. Sel-sel baterai nggak ada masalah, dia nyalakan yang namanya kontaktor high voltage. Nah, kayak gini tadi tuh kontaktor high voltage nyala. Setelah itu si DC to DC hidup. Sekarang lagi di ngecas nih. Mungkin teman-teman kalau kita coba ukur. Nah, saya sekarang ukur ya. Nih, teman-teman kita ukur ya. Coba sini deh. Kita ukur tegangannya berapa sih nih di aki gitu ya. Kita lihat ya. Tuh, lihat 13,8 ya. Tuh ya, teman-teman bisa kelihatan nggak? Kelihatan kan 13,8. Ini artinya apa? Artinya si baterai pack lagi supply ke DC to DC, DC to DC-nya itu kan dia mensuplai tegangan semuanya kan, baik ke power window, ke semua lah, pokoknya seperti alternator lah kalau di mobil ICE. Sekarang lagi ngecas nih, si aki ini gitu loh. Mungkin ini sekarang kalau saya matikan mobilnya ya nggak kuat lagi starter karena memang ini udah shock banget. Tapi tadi ya itu, saya hanya membuktikan banyak teman-teman yang bilang bahwa pakai power bank jumper kalau mobil itu nggak bisa. Terus pakai power bank jumper bahaya? Enggak bahaya, ini sama aja gitu loh. Jadi ya saya mematahkan itu semua karena lagi rame di komen-komen YouTube kita, malah pada ribut gitu kan. Malah pada ribut, mobil EV begini, mobil EV begitu gitu. Jadi enggak, teman-teman. Selama akinya masih tidak putus selnya, resistannya masih tidak bikin drop. Nah, ini kan tadi 13 loh. Ya, teman-teman tadi kan diukur 13 tadi kan. Nah, ini kan 13 ya. Analisa saya kan kemarin saya udah jelasin. Aduh, mati Nah, nih. Nah, ini kan 13,8 ya. Ini padahal harusnya teman-teman ya, harusnya sebenarnya idealnya ini 14,5 loh. 14,2, 14,5. Jadi saya pernah ukur waktu pertama-tama mobil datang gitu ya. Semua mobil BYD termasuk Air EV, Omoda itu saya ukur. Itu harusnya dia 15-an loh. Sampai 14,8 kadang. Ini tadi 13 komaan. Nah, karena apa? Kan ini drop banget. Ya kan tadi kan ini drop banget lagi dicas, dia jadi beban ini. Si aki ini jadi beban. Nah, nanti ini kalau anggap nih akinya nih sehat gitu ya, lama-lama dicas terus, lama-lama bagus, ini ntar lama-lama tegangan kalau kita ukur di sini jadi 14 juga. 14,6, 14,5 gitu. Jadi yang keluar dari DC to DC sebenarnya tuh mungkin 14,8, 14,5, tapi karena lagi ngecas ini sekarang makanya drop dia. Nah, kasus yang aki yang kemarin tuh yang menurut saya shocknya udah parah banget. Mungkin dia bikin beban lebih jadi drop. Akhirnya tegangan yang tadi keluar dari 14 volt dari DC to DC, kalau sekarang aja nih aki segini aja udah dropnya sampai 13, mungkin bisa jadi 10, Nah, karena 10, itu bikin dia nih jadi beban, ya kasarnya bikin jadi short lah gitu ya. Si aki ini bikin jadi short gitu. Nah, akhirnya si kontaktor high voltage-nya malah dilepas, waktu di jumpernya dilepas, dia mati gitu. Jadi si relaynya itu karena dapat tegangannya nggak sesuai requirement-nya dia, makanya dia mati total lagi. Kalau sekarang enggak, sekarang ini kelistrikan aman karena 13,8, makanya si relay atau si kontaktor high voltage itu ya tetap bertahan, dia mensuplai dari baterai pack yang besar ke yang kecil. Oke, kita sekarang coba nyalain AC ya. Kita coba nyalain AC, teman-teman. Ini kan dalam keadaan ini kan lampu besar loh. Lampu kan pada nyala juga nih. Saya nyalain AC ya. Kita coba nyalain AC. Tuh, AC-nya normal tuh nyala. Tuh, saya gedein ya, AC saya fullin. Saya gedein ya. Kita coba ukur tegangannya berapa ya. Ini AC sekarang nyala nih. Nah, teman-teman bisa dengar suaranya. Tuh, suaranya ya bersih banget ya. Karena AC-nya saya bikin full speed, blowernya. Jadi dia agak lumayan berisik. Tapi dengan aki sowakannya masih bisa, berarti kan emang tegangan sebenarnya dari DC to DC gitu. Coba kita ukur ya tegangannya berapa ya. Oke. Oh, 13,7. Tadi kan 13,8 sekian ya, sekarang 13. Ya karena intinya makin drop lah gitu ya. Karena kan ada beban gitu. Oke guys, begitu ya. Ini eksperimen tuh siang-siang nih. Mati dulu deh, kayaknya berisik. Oh, nggak usah deh. Ini udah mulai agak stabil suaranya.
Jadi teman-teman seperti itu, saya buktikan ini eksperimen sederhana aja. Jadi buat memastikan buat teman-teman yang masih ragu power bank jumper itu perlu apa enggak, ya pasti perlu teman-teman. Ya ini kondisi seperti ini. Jadi kalau teman-teman di jalan, lagi di pelabuhan, lagi di dalam kapal misalkan, terus tiba-tiba kejadian seperti ini baterainya drop, kita paling tidak bisa menyelamatkan untuk hidupin mobil lagi untuk ready, kecuali kalau tadi memang shocknya parah. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman, nah jadi kan aki ini sebenarnya kita nggak tahu shocknya kapan ya. Nah mohon maaf ya, kalau teman-teman ada aksesoris yang berat, nah aksesoris teman-teman sebenarnya bisa bukan belajar ya, lihat konten saya yang membahas tentang intelligent battery maintenance di dalam mobil listrik. Itu teman-teman pasti akan paham tuh, akan paham banget tuh kalau teman-teman coba aja cari di konten saya intelligent battery maintenance. Teman-teman saya jabarin pakai papan tulis tuh, saya jelasin berapa ampere, pasti teman-teman akan paham tuh. Nah oke, garis besar begini ya, kan di sini ada beberapa teman-teman itu yang masang aksesoris langsung dari aki ya. Saat mobil lagi mati, saya nggak tahu bagaimana si aksesoris itu, apakah dia juga masih hidup, maksudnya butuh setrum terus. Nah khawatirnya kalau akinya ini sudah mulai soak ya, sementara disedot terus sama aksesoris yang misalkan ada dashcam yang 24 jam, wattnya gede, ampere butuh gede, atau power ampli, saya nggak tahu ada power audio atau apa yang jangan-jangan powernya butuh konsumsi dayanya gede. Nah akhirnya bikin cepat sekarat si akinya, yang akinya tuh harusnya dia bertahan sampai 2,5 tahun. Mobil-mobil REV saya hampir 3 tahun baru ganti. Nah mobil BYD saya ini udah 1 tahun lebih juga masih belum ganti. Ini Omoda saya juga udah hampir 2 tahun juga belum ganti juga. Jadi ya teman-teman bijak juga dalam masang aksesoris. Jadi kalau aksesorisnya itu yang live terus, power atau apa saya nggak tahu masang gitu ya. Nah itu hati-hati. Khawatirnya apa? Khawatirnya sistem baterai maintenance, intelligent baterai maintenance itu mau kerja, harusnya mau ngecas dia, jadi nggak bisa ngecas karena habis konsumsi baterai maintenance-nya itu untuk aksesoris yang kita pasang. Pokoknya teman-teman coba deh ke konten kita yang bahas tentang intelligent battery maintenance, mudah-mudahan paham di situ. Oke guys, gitu aja ya. Ini kelamaan nanti videonya. Banyak yang komplain juga kalau kelamaan, ntar ya komplain juga. Oke, begitu aja. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke guys, satu lagi nih ya, video tambahan nih teman-teman. Nah sekarang ini kan kondisi lagi nyala kan, anggap tadi udah di jumper, teman-teman udah bisa jalan, bisa pulang, bisa ke bengkel gitu kan. Nah ceritanya teman-teman matikan nih gitu kan. Kita coba matikan AC-nya dulu ya. Oke, AC-nya saya matikan dulu. Oke, sudah mati AC-nya. Nah sekarang saya coba matikan mobilnya ya. Oke, kita coba matikan mobilnya. Nah mati ya teman-teman ya. Oke, mobil sudah mati, lihat ya. Tapi instrumen masih nyala, berarti tandanya nih aki ini masih bisa nyimpan setrum sedikit gitu. Jadi kategori shocknya mungkin tidak yang putus sel-selnya di dalam seperti konten di pengepul mobil gitu mungkin ya, itu analisa saya ya. Jadi aki ini tuh masih bisa, kategorinya sudah busuk, sudah shock. Buktinya kan tadi toko akinya aja udah bilang ini aki udah busuk, udah nggak bisa gitu. Tadi juga udah kita buktikan kan 0% health-nya kan gitu kan, tegangan baterainya aja udah 10, sekian gitu kan. Nah karena memang toko aki itu mungkin dipasang sebelumnya di mobil ICE yang butuh cranking, butuh dinamo start jalan, makanya CCA tadi kan tinggal berapa tadi, tinggal 7 CCA kalau nggak salah kan. Jadi benar-benar udah nggak bisa kalau buat dinamo starter. Tapi karena mobil listrik itu tidak butuh CCA tinggi teman-teman, dia yang penting tegangan stabil, bisa disuplai ke VCU, bisa supply ke BMS segala macam, bisa detect 12 volt ke atas, masih aman, masih bisa teman-teman untuk nyalahin mobil EV. Itu bedanya lagi tuh. Jadi kalau kemarin orang bilang ribet mobil listrik dan segala macamnya, aki cepat begini, justru kebalikannya, aki yang udah busuk aja bisa ngebantuin, bisa readyin gitu kan. Aki yang udah busuk loh ini gitu kan, yang menurut bengkel tuh udah busuk, udah nggak bisa ini, tadinya mau dijual ini katanya gitu kan, cuma dijual maksudnya dilebur gitu loh. Tapi buktinya kita coba di sini masih bisa, dengan bantuan jumper sebentar masih bisa. Coba kita nyalain lagi ya, saya coba nyalain lagi, tuh masih mau.
Jangan-jangan kalau yang benar-benar, ya mohon maaf, harusnya akinya itu bertahan 2,5 tahun, 2 tahun gitu ya. Lebih, bahkan banyak teman-teman di komunitas kita tuh yang udah 3 tahun baru ganti aki gitu ya. Mobil listrik kalau ini kita bicaranya. Nah, tapi mungkin ada tambahan-tambahan aksesoris yang konsumsinya nggak dihitung. Karena pas saat baterai maintainer ngecas aki, akhirnya nggak kecas ke akinya, tetapi malah kepake buat aksesoris yang lain. Nah, yang saya khawatir karena itu akhirnya baterai itu dikit-dikit degradasi terus, terkuras karena apa? Tidak pernah dicas dengan optimal. Nah, saat baterai maintainer mau ngecas, karena dia dipakai sama kebutuhan aksesoris yang lainnya gitu teman-teman. Makanya ya bijak dalam melakukan modifikasi, terutama yang sifatnya powernya ngambil langsung dari aki. Ya mungkin beda nih kategorinya antara mobil listrik dengan mobil EV. Kita harus tahu bahwa di dalam mobil EV ada sistem baterai maintainer dan itu harus dihitung benar-benar konsumsi wattnya. Oke, gitu aja ya tambahan videonya biar nggak kepanjangan.